Kembali lagi di podcast reaction. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang lagi viral di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kasus ini mengenai dana seroja yang dikatakan sudah disalurkan kepada masyarakat, namun banyak pengeluhan dari masyarakat yang belum menerima dana itu. Bahkan ada beberapa hal yang menarik. Beberapa hari yang lalu ketua dari Pansus LKJP, ketua dari Pansus LKPJ mengatakan bahwa kasus ini sudah dilaporkan kepada pihak berwajib, tepatnya pada Ditkrimsus Polda NTT, dan Ditkrimsus Polda NTT akan menelusuri bagaimana perkembangan dari kejadian ini. Nah, dilansir dari cnews.com, kabar mengenai temuan pansus ini terkait dugaan penyalahgunaan dana seroja di Kabupaten Kupang telah mencuat dan menjadi sorotan publik saat ini, di mana wakil ketua DPRD Pak Yohanes Mase secara tegas menyampaikan bahwa aparat kepolisian dari Ditkrimsus Polda NTT telah memulai penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan dana seroja yang harusnya menjadi milik dari masyarakat yang terdampak badai seroja beberapa tahun lalu. Nah, dalam penjelasannya Pak Yohanes Mase mengungkapkan bahwa beberapa temuan yang ada itu diantaranya adalah perubahan data korban. Jadi data-data korban itu dirubah. Terus ada juga perubahan juknis, petunjuk teknis yang seharusnya diikuti tetapi berubah di tangan Pemkab Kabupaten Kupang. Serta ada ketidaksesuaian antara jumlah dana yang dibayarkan dengan kategori kerusakan yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Nah, beberapa keluhan yang terjadi diantaranya adalah seperti kejadian yang terjadi di Desa Noel Baki. Ada warga yang mengeluhkan bahwa dana yang masuk ke dalam rekeningnya sebesar 50 juta, tetapi yang bisa ditarik itu hanya 10 juta. Jadi hal ini menjadi tanda tanya besar, mengapa dana yang masuk 50 juta tetapi yang bisa ditarik hanya 10 juta. Nah, hal lain yang menarik sebenarnya adalah dugaan adanya penyelewengan dana yang terjadi. Nah, hal ini disampaikan dari masyarakat bahwa seperti terjadi pemblokiran rekening yang mereka miliki, sehingga dana yang bisa ditarik itu hanya 10 juta. Nah, ini menjadi hal yang sangat aneh, di mana ketika di daerah lain apa yang didapatkan itu sesuai, tetapi di Kabupaten Kupang terjadi hal yang berbeda. Saya ambil contoh misalnya di Kota Kupang. Di Kota Kupang itu ketika dana yang diberikan kepada masyarakat, misalnya dia mengalami rusak sedang, misalnya rusak sedang atau rusak berat. Jadi misalnya rusak berat dananya 50 juta, maka dia bisa menarik semuanya. Tetapi di Kabupaten Kupang terjadi ketika dananya dia mengalami rusak berat dan dananya itu harus 50 juta, malah yang terjadi dana yang bisa ditarik hanya 10 juta. Hal yang menjadi aneh adalah seandainya dari awal di data memang sebenarnya terjadi kerusakan ringan, harusnya dana yang ditransfer itu ya hanya 10 juta sesuai dengan juknis yang ada. Tetapi menjadi aneh ketika dana yang ditransfer 50 juta, sedangkan yang bisa ditarik itu hanya 10 juta. Nah, ini menjadi temuan-temuan yang memang patut untuk ditelusuri,
Karena dugaan tentang penyalahgunaan dana ini saat ini semakin marak, semakin mencuat ke depan publik, sehingga menjadi tanda tanya yang besar bagi publik apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita berharap ada tindak lanjut dari dugaan ini sehingga permasalahan ini bisa segera diselesaikan dan permasalahan ini bisa mendapatkan titik terang apa yang sebenarnya terjadi. Karena menjadi hal yang aneh ketika hal itu hanya terjadi di Kabupaten Kupang, sedangkan di Kota Kupang tidak terjadi hal seperti itu. Jadi oleh sebab itu kita sama-sama berharap ada petunjuk-petunjuk lain tentang dugaan kasus ini, sehingga kasus ini bisa mencapai titik terang dari permasalahan yang ada. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika teman-teman memiliki informasi-informasi lanjutan dari kasus apapun, dari kasus ini ataupun kasus-kasus yang lain, teman-teman bisa komen di bawah dan itu bisa menjadi bahan riset bagi kami untuk kami publikasikan kepada teman-teman. Oke, viewers, sekian dulu pot reaction kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada pot reaction selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow akun kami sehingga channel YouTube ini bisa semakin berkembang. Sekian dulu dari saya Einstein Manners pamit. Bye-bye.